Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Aulia Cantika dengan NIM 26. Saya perwakilan dari kelompok 2. Dan perkenalkan teman saya yaitu saya Naila Nur Ainia dengan NIM 025. Nama saya Husaimah Fanantika dengan NIM 027. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dalam bentuk video materi dari bab mengukur kinerja ekonomi, PDB dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PDB atau produk domestik bruto. Nah, PDB sendiri itu merupakan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor produksi milik warga negara maupun warga negara asing yang tinggal di suatu negara tersebut dalam periode tertentu. Nah, biasanya itu 1 tahun. Fungsi dari PDB sendiri itu digunakan untuk melihat kondisi ekonomi, mengukur pertumbuhan, dan menjadi dasar perencanaan kebijakan pemerintah. Mengapa sih PDB itu penting? Semakin besar nilai PDB, semakin sibuk aktivitas ekonominya, yang berarti lebih banyak pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Nah, ada 3 cara untuk menghitung PDB agar mendapatkan gambaran ekonomi yang komprehensif. Yang pertama yaitu ada pendekatan produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi selama 1 tahun. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan P1 kali P1 ditambah P2 kali P2 sampai dengan Pn kali Pn, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, Y sama dengan jumlah barang atau jasa, P sama dengan harga barang atau jasa, 1, 2, sampai dengan N itu merupakan jenis barang atau jasa. Nah, kemudian yang kedua itu ada pendekatan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja, pemilik tanah, modal, dan perusahaan. Nah, rumus dari pendekatan itu merupakan Y sama dengan R plus I plus W plus P, di mana R sama dengan rent atau sewa, I sama dengan interest atau bunga, W sama dengan wage atau upah, dan P itu sama dengan profit. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran ekonomi dalam suatu negara. Rumus dari pendekatan pengeluaran itu Y sama dengan C plus I plus Y plus dalam kurung X kurangi M, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption, I sama dengan investment, X sama dengan ekspor, dan N sama dengan impor. Perbedaan PDB nominal versus PDB real. Nah, yang pertama dalam aspek dasar perhitungan, PDB nominal itu menggunakan harga berlaku atau harga yang berlaku di pasar pada tahun tersebut. Misalnya, harga beras di pasar itu naik, maka otomatis PDB nominalnya itu akan terlihat naik, walaupun beras yang dihasilkan oleh petani itu tetap sama. Sedangkan PDB real itu menggunakan harga konstan atau harga pada tahun tertentu yang dijadikan patokan atau disebut juga harga tahun dasar. Jadi misalnya harga beras di pasar itu naik, akan tetapi dalam perhitungan PDB real itu kita tetap menggunakan harga tahun dasar. Nah, yang kedua itu dalam aspek pengaruh inflasi. PDB nominal itu dipengaruhi oleh inflasi, sedangkan PDB real itu tidak dipengaruhi inflasi. Mohon maaf, itu yang di PPT-nya kebalik ya. Kemudian yang ketiga itu tujuan penggunaan. Kalau PDB nominal itu mengukur nilai ekonomi saat ini, sedangkan PDB real itu mengukur pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Kemudian dalam aspek akurasi analisis pertumbuhan, PDB nominal itu kurang akurat, sedangkan PDB real itu lebih akurat. Pada slide selanjutnya, kita membahas tentang produk domestik bruto atau PDB. Nah, PDB merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dihitung per tahun atau per triwulan. Jadi dari PDB ini kita bisa melihat apakah kondisi ekonomi suatu negara sedang tumbuh atau stabil atau justru mengalami penurunan. Implikasi bisnis. Nah, perubahan dalam setiap komponen PDB memiliki dampak langsung terhadap dunia bisnis karena semua komponen tersebut berkaitan dengan aktivitas pasar. Nah, pertama dari sisi konsumsi rumah tangga, ketika konsumsi masyarakat meningkat, artinya daya beli masyarakat juga meningkat. Nah, hal ini
ini akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, bagi perusahaan, kondisi ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Bahkan, perusahaan bisa melakukan ekspansi usaha, menambah cabang, atau memperluas pasar. Sebaliknya nih, jika konsumsi menurun, perusahaan harus menyesuaikan strategi, misalnya dengan memberikan promo, menurunkan harga, atau melakukan inovasi produk agar tetap menarik bagi konsumen. Yang kedua, dari sisi investasi. Nah, investasi memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis karena memungkinkan perusahaan untuk berkembang lebih besar. Dengan adanya investasi, perusahaan bisa menambah kapasitas produksi, menggunakan teknologi yang lebih modern, serta meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, investasi juga membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat investasi, maka semakin besar juga peluang pertumbuhan dunia usaha. Nah, yang ketiga dari sisi pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah membuka banyak peluang bisnis, terutama melalui proyek-proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Perusahaan di sektor konstruksi, transportasi, dan jasa sangat diuntungkan dari hal ini. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti subsidi, bantuan, atau insentif pajak juga dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Maka dari itu, pelaku usaha perlu memperhatikan kebijakan pemerintah karena sangat mempengaruhi strategi bisnis. Nah, yang terakhir dari sisi ekspor neto. Nah, ekspor memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar hingga ke luar negeri, sehingga tidak hanya bergantung pada pasar domestik. Dengan ekspor, perusahaan bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan. Namun jika impor lebih tinggi, maka persaingan di dalam negeri akan semakin ketat karena banyak produk luar yang masuk. Kondisi ini menurut perusahaan untuk lebih inovatif, meningkatkan kualitas produk, serta menekankan biaya produksi agar tetap kompetitif. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan dalam komponen PDB akan memengaruhi peluang dan tantangan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dan menyusun strategi yang tepat sesuai kondisi ekonomi yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pasar. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya produksi barang dan jasa dalam suatu negara dari waktu ke waktu. Hal ini digunakan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Michel Petudero, ada 3 faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal seperti investasi dan peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan penduduk yang menambah tenaga kerja, serta kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pasar. Pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan untuk melihat kondisi pasar karena mencerminkan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan juga ikut meningkat sehingga pasar menjadi lebih aktif dan berkembang. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun, daya beli masyarakat melemah dan aktivitas pasar ikut melambat. Untuk mengukurnya, digunakan beberapa indikator seperti PDB untuk tingkat negara, PDRB untuk tingkat daerah, dan pendapatan per kapita untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pasar. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Namun, ada juga dampak negatif seperti inflasi jika pertumbuhan terlalu cepat, ketergantungan pada impor dan utang luar negeri, serta ketidakpastian kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi investasi dan pertumbuhan ke depan. Materi selanjutnya adalah indikator optimisme. Indikator optimisme adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar keyakinan masyarakat, pelaku usaha, dan investor terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun masa depan. Pertama, pertumbuhan PDB. PDB atau Produk Domestik Bruto adalah indikator utama untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Jika PDB meningkat, berarti produksi barang dan jasa juga meningkat. Hal ini menunjukkan ekonomi sedang berkembang dan menimbulkan optimisme karena biasanya diikuti dengan peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas bisnis. 2. Indeks kepercayaan konsumen. Indeks kepercayaan konsumen mengukur keyakinan masyarakat terhadap
kondisi saat ini dan masa depan. Jika indeks ini meningkat, artinya masyarakat optimis dan lebih berani untuk belanja sehingga aktivitas ekonomi ikut meningkat. 3. Tingkat konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat merupakan bagian terbesar dalam perekonomian. Jika konsumsi meningkat, itu menunjukkan daya beli masyarakat baik dan mereka yakin terhadap kondisi ekonomi. Hal ini akan mendorong produksi dan perdagangan. 4. Peningkatan investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jika investasi meningkat, berarti investor percaya terhadap kondisi ekonomi. Dampaknya lapangan kerja bertambah dan pertumbuhan ekonomi meningkat. 5. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran juga menjadi indikator optimisme ekonomi. Jika pengangguran menurun, berarti lebih banyak masyarakat bekerja dan memiliki pendapatan, sehingga daya beli meningkat dan ekonomi menjadi lebih baik. 6. Stabilitas inflasi. Inflasi yang stabil menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat. Jika harga stabil, masyarakat dan pelaku usaha lebih percaya diri dalam beraktivitas ekonomi. Namun inflasi tinggi dapat menurunkan daya beli dan optimisme. 7. Kepercayaan bisnis. Kepercayaan pelaku usaha juga penting dalam melihat optimisme ekonomi. Jika pelaku usaha optimis, mereka akan memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan membuka lapangan kerja yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Baik, sekarang yaitu studi kasus. PT Retail Maju Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan produk rumah tangga. Perusahaan ini memiliki banyak cabang di kota-kota besar dan memanfaatkan penjualan offline serta online. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan mengalami peningkatan pendapatan, namun manajemen ingin mengetahui apakah peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah penjualan atau hanya karena kenaikan harga. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, manajemen itu perlu melakukan analisis dengan menggunakan konsep PDB nominal dan PDB real dalam menilai kinerja ekonomi perusahaan. Data penjualan PT Retail Maju Bersama bisa kita lihat pada tabel di atas. Nah, dari tabel tersebut itu terlihat bahwa nilai penjualan perusahaan meningkat dari 500 juta menjadi 630 juta. Namun, peningkatan tersebut itu perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah peningkatan tersebut itu benar-benar mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi perusahaan. Baik, analisisnya yaitu jika dilihat dari sisi nominal, peningkatan penjualan dari 500 juta menjadi 630 juta itu menunjukkan pertumbuhan sebesar 26%. Nah, angka ini itu sekilas menggambarkan bahwa kinerja perusahaan itu berkembang dengan baik. Namun, analisis tidak dapat berhenti pada angka nominal saja karena masih dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, perlu dilakukan analisis secara real dengan menggunakan harga tahun dasar, yaitu harga tahun 2022. Dengan pendekatan ini, penjualan tahun 2023 itu dihitung kembali menggunakan harga 50.000 per unit, sehingga diperoleh nilai sebesar 525 juta. Nah, dari hasil tersebut diketahui bahwa kenaikan real itu hanya sebesar 25 juta atau sekitar 5%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peningkatan penjualan itu bukan disebabkan oleh bertambahnya jumlah barang yang terjual, melainkan karena kenaikan harga. Dengan kata lain, pertumbuhan yang terlihat lebih banyak dipengaruhi oleh inflasi daripada peningkatan aktivitas ekonomi perusahaan. Nah, dari perspektif pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator pasar, kondisi ini itu mengindikasikan bahwa pasar tidak tumbuh secepat yang terlihat dari data nominal. Kenaikan harga menciptakan kesan adanya pertumbuhan tinggi, padahal secara realnya itu aktivitas ekonomi hanya meningkat sedikit. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, perusahaan itu sebaiknya lebih fokus pada peningkatan penjualan secara real, bukan hanya mengandalkan kenaikan harga saja. Nah, langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama yaitu dengan meningkatkan volume penjualan, yang kedua mengembangkan strategi pemasaran digital, yang ketiga diversifikasi produk, yang keempat mengendalikan harga secara kompetitif, dan yang terakhir yaitu menggunakan analisis data ekonomi dalam pengambilan keputusan.